kuliah ya Kak. Karena ini kan memang akhir tahun ya, jadi memang banyak sekali yang harus diselesaikan untuk membuat laporan atau mungkin untuk penugasan yang mungkin kurang ditambah. Jadi kalau untuk ini ya saya berikan waktu 2 minggu, tapi selama mungkin di sela-sela minggu ini mungkin bisa teman-teman mau ngajak untuk diskusi terkait dengan bimbingan diperbolehkan ya. Jadi fleksibel saja Kak, untuk saya karena kan saya juga sudah tidak ada kesibukan yang padat ya, kecuali kemarin memang benar-benar untuk saya sendiri memang harus fokus dalam akreditasi karena ini saya sudah 3 kali akreditasi untuk prodi S1 plus Mas. Moga-moga hasilnya jauh lebih bagus ya. Kemarin yang pertama sudah baik ya, kemudian akreditasi yang kedua itu baik sekali dan semoga ini sampai dengan unggul ya. Makanya kalau untuk kemarin memang kami terutama saya ya untuk meng-off-kan karena memang saya sendiri untuk jadwal saya sangat padat. Kalau saya ditambah dengan harus mengerjakan akreditasi berarti harus ada yang dikorbankan ya. Untuk yang kemarin mungkin salah satu yang saya korbankan adalah kuliah ya. Untuk saya off-kan 2 minggu ya, atau bahkan lebih di beberapa kelas. Jadi mohon maaf untuk sekarang ini saya sudah renggang ya waktunya. Kalau mungkin teman-teman nanti di sela-sela untuk pengerjaan ini membutuhkan bimbingan, silakan. Konsultasi Bu, tidak bisa. Nah, penugasan ini kemarin ya penugasan ini kelompoknya ya ini saya mau membuat kelompok menjadi 4 tapi kok terlalu kecil ya. Kemarin saya lihat ternyata penugasan teman-teman kan menjadi 4 kelompok ya. Ini saya besarkan lagi ya menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok mungkin bisa lebih banyak dibandingkan. Nah ini saya kira ini sebagai bekal untuk teman-teman nanti dalam mengerjakan skripsi ya. Teman-teman harus sering baca yang namanya jurnal internasional. Nah, ini sebagai nanti acuan atau referensi dalam teman-teman mengambil suatu judul penelitian. Ini kalau nasional itu kan terlalu banyak radiasi ya, atau mungkin banyak yang hampir sama judulnya dengan judul-judul penelitian kalau kita mengacu pada jurnal nasional. Makanya di sini saya berikan pembelajaran ya. Teman-teman bisa cari jurnal internasional dengan topiknya gaya kepemimpinan. Ya, mungkin bisa. Ini adalah menjadi kata kunci untuk mencari jurnal internasional dengan kata kunci gaya kepemimpinan. Nah, ini mungkin teman-teman eh, telah membaca beberapa referensi jurnal internasional tentunya dari banyak kasus gaya kepemimpinan. Secara kita harus melihat kasusnya di luar sana di jurnal internasional itu mungkin seperti apa. Apalagi kalau kita menemukan suatu penelitian yang bukan di Indonesia, di luar Indonesia. Kan maka banyak sekali wawasan yang kita akan peroleh dan kita akan diskusikan bareng ya. Atau mungkin kita berbagi atau mungkin sharing seputar yang kita sudah temukan. Jadi ini ada beberapa topik ya mungkin sebagai penugasan ini untuk eh, penugasan ke teman-teman memahami isi dari jurnal internasional. Ya, yang pertama adalah topik tentang gaya kepemimpinan, kemudian yang kedua konflik kelompok. Ya, ini mungkin kalau mungkin kata kunci mungkin sulit ya konflik kelompok mungkin bisa diganti dengan konflik kerja gitu boleh ya atau konflik pembagian tugas wewenang ya itu silakan. Yang dalam intinya di sini teman-teman paham benar tentang jurnal tersebut yang terkait dengan kerjasama tim ya, kerjasama tim atau mungkin adanya dinamika di dalam suatu pengerjaan tugas ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kinerja dan pengambilan keputusan. Kemudian yang
dan hal-hal yang perlu dibahas dalam paper. Nah, ini saya tugaskan paper ya. Paper itu bukan berarti selembar kertas tidak, tapi paper itu maksudnya adalah kita membahas yang inti-intinya saja. Jadi tidak usah ada kata pengantar atau mungkin daftar isi, daftar tabel, atau ada mungkin ada lembar pengesahan itu tidak perlu ya. Jadi ini langsung kepada apa yang akan dibahas. Intinya penulisnya siapa ya? Jadi tolong untuk dimasukkan dalam paper itu penulis dan nama jurnal. Dan juga linknya, link dari jurnal internasional agar kami bisa mengakses apakah jurnal internasionalnya itu sudah mungkin ada yang sudah terindeks bagus ya, itu berarti kan sudah bagus jurnalnya. Atau mungkin hanya jurnal internasional yang tinggi. Kemudian nanti di jurnal tersebut teman-teman harus meringkas jurnal. Nah, meringkas jurnalnya itu pakai bahasa Indonesia ya. Kalau tadi jurnal internasional kan rata-rata kan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ini mohon untuk ringkasan jurnalnya mohon diringkas, diringkas ya, bukan ditranslate ya. Kalau ditranslate saya kira kalau hasil translate itu ya kalau nggak bisa kalah itu jelek atau nggak bisa paham teman-teman. Jadi mohon untuk diringkas. Terlebih lagi ringkasannya itu ya harus melihat pada latar belakang dan pada isinya, hasil dan pembahasan. Ya, kemudian yang ketiga, analisislah sesuai dengan topiknya. Misalnya di sini kita bahas mengenai gaya kepemimpinan itu, gaya kepemimpinan yang ada pada kasus itu seperti apa lah. Kemudian teman-teman bisa untuk menggalinya di poin ini. Jadi saya kira ini mudah ya karena ini adalah kita hanya membahas isi jurnal saja ya, tapi tanpa membandingkan dengan eh, jurnal-jurnal yang lain. Jadi hanya satu jurnal saja yang teman-teman bahas. Ya, jadi analisis sesuai dengan topik ini menurut teman-teman gaya kepemimpinan di sana itu seperti apa? Apakah gaya kepemimpinan yang ada penyelesaian penelitian itu menurut teman-teman sudah bagus tidak? Atau sesuai tidak? Nah, itu kan perlu dibahas. Nah, jadi ini deadline-nya 2 minggu ya, karena saya kira kalau berdasarkan kalender akademis ini seharusnya 4 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan itu teman-teman sudah ada UAS ya. Karena mungkin kalau untuk beliau itu jadwal UAS-nya itu sudah pada awal Januari ya, awal Januari atau minggu kedua Januari. Karena nanti di tanggal 13 ya kayaknya ada PKL, tapi nggak tahu PKL-nya nanti apakah angkatan ini akan bareng juga dengan angkatan reguler atau kakak tingkatnya saya kurang paham. Jadi, mohon untuk disiapkan untuk 2 minggu. Kelompoknya terserah dari teman-teman saya ini. Untuk penugasan ini apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut pada materi selanjutnya? Ibu izin, berarti kalau misalkan 2 minggu untuk pengumpulan tugasnya nanti kita presentasi tanggal 6 gitu nggih Bu? Yes, benar. Tanggal 6. Ya, nggih Bu. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya saja. Ya, kita akan mungkin Bu minta waktu satu pertemuan untuk saya tanya masalah ini ya, itu tulisan. Ya, begitu. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah Ibu. Sekarang saya lanjut pada permainan ya, permainan sebenarnya. Kalau ya, di reguler saya membuat penugasan di dalam permainan dinamika kelompok itu yang pertama proposal. Nah, saya memberikan tugas itu proposal untuk teman-teman membuat game. Kalau sudah proposalnya sudah oke, sudah dipresentasikan, baru besoknya
saya suruh untuk teman-teman bermain. Nah, atau mungkin mensimulasi. Bahkan untuk yang kemarin kakak tingkat kemarin bahkan saya suruh untuk datang ya ke kampus. Namun untuk RPL ini saya kira kan rumahnya jauh-jauh ya. Jadi saya kira teman-teman hanya membuat proposal saja untuk ditekan. Kalau yang angkatan kakak tingkat teman-teman ya, itu saya suruh masuk Ide. ya karena ya, saya suruh masuk ke kampus untuk bermain ya, untuk mensimulasi, memberikan role play atau mungkin simulasi terkait apa yang ada di proposal di permainan tim building yang membangun kekuatan tim. Nah, di mana kalau untuk kita menamakan atau mendefinisikan dari permainan, nah di sini kan inti dari permainan itu adalah metode ya, metode yang sesuai untuk belajar keterampilan sosial. Karena dengan permainan ini ya dapat menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan. Dengan suasana yang santai tersebut akan bisa mempermudah dalam memecahkan masalah atau mengambil keputusan, bahkan itu bisa merencanakan sesuatu atau berkomunikasi dengan baik dalam memperkuat kepribadian atau dapat mengambil suatu. Nah, konsep di dalam dasar permainan itu ada dua kata, di sini ada play dan game. Nah, kalau play ini lebih, kalau bahasa Inggrisnya play ya, play itu biasanya berarti pada aspek kesenangan. Meskipun play dan game itu sama-sama artinya adalah bermain. Tapi kalau istilah game yang kita gunakan ya, ini lebih permainan itu lebih terstruktur ya. Sudah ada aturan rules-nya untuk permainan itu seperti apa. Jadi game ini akan memiliki unsur kompetisi dalam pelaksanaannya. Nah, di dalam kita tahu ya bahwa dinamika kelompok itu merupakan proses ya interaksi antar anggota dalam sebuah kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun ada beberapa hal yang harus kita alami ya selama kita mencapai tujuan bersama, misalnya mungkin adanya kegagalan dalam komunikasi atau komunikasinya tidak efektif atau pengambilan keputusan mungkin lemah atau mungkin ada konflik tertentu antara rekan kerja atau bahkan bawahan dengan atasan. Nah, itu adalah suatu dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Nah, permainan dinamika kelompok yang nanti akan dirancang oleh teman-teman itu berguna ya untuk memperkuat hubungan antar anggota. Jadi bukan hanya permainan saja, tapi di dalam permainan tersebut ada tujuannya ya untuk memperkuat hubungan antar anggota. Jadi dengan adanya memperkuat hubungan antar anggota itu ya antar anggota itu akan terjadi kekompakan dan tentunya bisa meningkatkan kerjasama dan koordinasi atau bahkan bisa membantu kelompok memahami kekuatan bahkan kelemahan mereka. Nah, dalam tujuan permainan dinamika kelompok secara lebih luas, ya, karena mungkin di dalam tim atau kelompok itu kan biasanya komunikasi kurang ya, atau mungkin komunikasi hanya searah saja. Itu bisa kita dalam memberikan suatu games ya, games itu akhirnya bisa meningkatkan komunikasi, membantu tiap-tiap anggota kelompok itu untuk berbicara dan itu bisa atasan itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh anggota. Ini terkait dengan model saya. Kemudian ada juga di sini tujuannya adalah membangun kerjasama. Bagaimana melatih ya, bagaimana anggota tim itu bisa dilatih untuk bekerja sama dengan anggota-anggota yang lain dalam mencapai tujuan. Jika permasalahannya di dalam tim itu kurang kerjasama. Jadi kita lihat dulu eh,
tim itu permasalahannya apa, baru kita membuat suatu game. Nah, jangan sampai ternyata kita membuat game ternyata masalahnya itu tidak bisa. Kemudian di sini ada tujuan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Jadi menumbuhkan rasa saling percaya atau peduli di antara anggota kelompok tersebut. Kemudian mengembangkan, tentunya bisa mengembangkan kreativitas ya. Karena kalau tim itu kan melatih yang namanya keterampilan ya, atau mungkin soft skill, atau mungkin bahkan bisa mendorong ide-ide atau gagasan yang baru untuk menjadikan. Selain itu juga bisa mengembangkan cara berpikir yang kritis ya, atau analitis. Kemudian yang kelima tentunya mempunyai tujuan dalam memahami peran dalam kelompok. Jadi anggota kelompok itu sudah mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing di dalam mengerjakan suatu tugas di dalam tim tersebut. Jadi ini semua adalah tujuan dari permainan tim. Nah, mungkin ada beberapa tips ya kalau kita ingin membuat atau melaksanakan dinamika kelompok. Jadi yang pertama, di sini siapkan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan apa yang ingin dicapai dari permainan tersebut. Jadi kalau kita ingin membuat tujuan, kita harus kenali dulu permasalahannya apa, mengidentifikasi masalah yang terjadi pada tim itu seperti apa. Sehingga kita bisa menyiapkan tujuan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, pilih permainan yang sesuai. Jadi semua permainan itu tidak akan bisa dimainkan dengan jumlah peserta sedikit maupun besar, karena masing-masing permainan itu ada aturan mainnya juga. Jadi kalau permainan yang mungkin durasinya lama atau mungkin yang singkat ya, itu mungkin bisa eh, tidak bisa dilihat juga pada jumlah pesertanya. Jadi ditentukan terlebih dahulu jumlah pesertanya itu berapa ya, kemudian game yang dilakukan apa. Kemudian juga tentukan juga usia dan tema kegiatan. Jadi mungkin ada beberapa permainan itu yang membutuhkan beragam usia, atau mungkin yang usianya adalah sebaya atau seumuran. Nah, itu bisa disesuaikan juga. Kemudian permainan juga itu harus membuat suasana yang nyaman. Nah, ciptakan suasana yang menyenangkan. Karena apa? Karena akan bisa mencapai tujuan yang jelas. Kalau suasananya nyaman, otomatis di sini tujuannya bisa tercapai. Dan juga peserta akan lebih fleksibel, atau mungkin akan mudah ya, atau mungkin bebas untuk berinteraksi, untuk memainkan permainan tersebut. Kemudian tips yang keempat adalah memberikan penjelasan yang jelas. Jadi untuk sebagai pemimpin ya, atau mungkin yang uh, pembuat aturan ya, di sana harus memberikan penjelasan permainan dengan jelas dan detail agar semua peserta itu mengerti. Kemudian yang terakhir, tentunya terdapat fasilitas dengan baik. Jadi fasilitator itu harus aktif mengamati dan memberikan umpan balik selama permainan berlangsung. Saya kira teman-teman sudah punya bayangan ya, apalagi teman-teman semua ya, atau mungkin sebagian besar kan di sini kan sudah berpengalaman terhadap permainan ya. Biasanya kan teman-teman melakukan dalam pekerjaan ada kayak sistem kumpul bersama ya, atau gathering seperti itu, yang di dalamnya tentunya ada suatu jenis-jenis yang bisa mengarah ke arah kekompakan tim, atau mungkin kerjasama tim dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman juga di dalam kantor ya, itu ada suatu outbound ya, itu kan di luar ya. Dan ini nanti akan teman-teman jelaskan, karena permainan itu ya bisa di luar ataupun di dalam. Mana yang permainan itu bisa dilakukan di luar atau di dalam. Tapi itu contoh bayangan untuk penugasan di dalam games ini. Jadi di dalam itemnya yang harus ada dalam
membuat suatu permainan, ya di sini harus menentukan temanya apa. Temanya itu jumlah peserta, usia peserta, serta waktu untuk bermain durasinya. Seperti itu. Nah, nanti ya teman-teman, ini sebagai UAS ya, teman-teman akan presentasi UAS itu saya berikan waktu 1 bulan untuk mengerjakan ini dari sekarang. Teman-teman bisa membuat proposal kegiatan, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, agak kesulitan untuk teman-teman melakukan pelaksanaan atau mungkin memberikan simulasi untuk bermain itu, bermain dengan sistem membangun suatu tim itu seperti apa sih, agak kesulitan kalau teman-teman harus datang ke saya hanya untuk mata kuliah ini saja. Nah, di sini ada substansi di dalam proposal. Tentunya yang pertama adalah cover ya. Cover ini mencantumkan nama permainan. Silakan membuat nama permainan seunik mungkin. Mungkin contohnya saja apa ya, mungkin apa ya, tarik tambang gitu ya, yang biasanya Agustus-an. Nah, itu bisa dicantumkan aja permainan tarik tambang untuk apa gitu. Jadi bukan hanya Sims tarik tambang doang yang dicantumin dalam cover, tapi harus ada tujuannya. Jadi mungkin Sims tarik tambang untuk apa, untuk mengasah kekuatan di antara tim atau untuk membentuk kekompakan tim. Jadi harus dicantumkan nama permainannya dan bisa harus dicantumkan tujuannya itu apa. Nah, kalau untuk bermain kepercayaan ya, untuk tujuannya untuk membangun kepercayaan antar tim ya, ya apa namanya, trustful gitu ya, kejujuran mungkin seperti itu bisa dicantumkan di dalam judul di dalam cover. Jadi cover itu nanti dijelaskan nama permainannya apa dan sekaligus ditambahkan tujuannya. Jadi ketika membaca judul kita sudah tahu permainan ini untuk tujuan apa, meskipun nanti tujuan yang spesifiknya itu masuk di dalam laporan. Dan yang kedua, latar belakang. Nah, ini ya, jadi harus ada alasan. Jadi mengapa teman-teman mengambil permainan tarik tambang seperti itu? Ini harus teman-teman jelaskan di sini. Otomatis di sini harus menjelaskan masalah-masalah yang ada di dalam kelompok itu. Ya, misalnya di sini mungkin di sana ada komunikasinya kurang efektif, adanya kurang kerjasama, atau mungkin bahkan adanya rimbanya motivasi. Sehingga nanti dari saya sebagai tim penilai akhirnya tahu apakah permainan ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di laporan enggak. Kemudian yang ketiga, ini tujuan yang spesifik ya. Jadi harus menjelaskan detail tujuannya. Meskipun tujuan yang ada di cover itu ada, tapi kan tujuan di cover itu hanya tujuan umum. Tujuan yang spesifik itu mungkin bisa didetailkan. Ya, jadi di dalam substansi proposal itu nggak usah ada yang namanya bab 1, bab 2 itu nggak ada ya. Jadi langsung saja latar belakang, misalnya A latar belakang itu seperti apa, B tujuan, kemudian yang keempat itu sasaran. Nah, sasaran itu teman-teman harus menentukan siapa yang akan mengikuti kegiatan ini. Siapa itu bisa jadi adalah jenis kelamin, jabatan, ya siapa itu bisa jadi jenis kelamin, jabatan, atau bahkan dari usia. Nah, jadi siapa itu banyak hal, bisa jadi yang tadi saya jabatan, mungkin ada jabatan atau unit ya, unit apa yang kalian akan tujukan permainan ini. Dan dijelaskan juga kalau mungkin terlalu banyak kan nggak bisa ya dalam satu kelompok. Mungkin teman-teman akan bagi beberapa grup. Alangkah baiknya grup di dalam
grup itu terdiri dari hanya sedikit saja. Misalnya satu grup 20 itu menurut saya kebanyakannya di dalam suatu game itu maksimal 10 saja. Agar kita tahu kemampuan di masing-masing individu ya, di masing-masing anggota tim itu seperti apa. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi kalau satu tim itu maksimalnya adalah 10. Kalau lebih dari 10 itu kurang efektif untuk kita bermain tim-tim gitu. Kemudian yang kelima, baru di sini kita menjelaskan. Nah, karena teman-teman tidak bisa mempraktekkan langsung ya ke saya, jadi teman-teman harus berusaha menyampaikan secara detail di nomor 5 itu. Bahkan kalau perlu ada gambar itu mungkin bisa dibuat sketsanya atau gambarnya itu seperti apa. Dari mulai tahapan ya, metode, mungkin metode pelaksanaannya itu terdiri dari mungkin yang pertama pembentukan anggota ya, yang metode satu adalah pembentukan anggota, yang kedua adalah metodenya adalah mungkin menirukan apa yang dikatakan oleh pimpinan. Nah, itu kan masuk di dalam satu metode mungkin yang metode yang ketiga itu dijelasin ya metode yang ketiga misalnya tadi ada peniruan meniru kata-kata secara lengkap dari pemain sebelumnya. Nah, kemudian metode yang ketiga mungkin evaluasi di yang akhir di kelompok yang terakhir itu sama enggak dengan apa yang disampaikan di yang sebelumnya. Itu adalah model permainannya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga perlu digambarkan alur permainannya itu seperti apa. Mungkin dari seorang pimpinan itu menyampaikan ke siapa. Itu harus runtut ya. Ada mungkin semacam arah panah seperti itu dari A, arah panah ke B mungkin ya. Atau B ke C sampai ke Z. Itu harus digambarkan alur permainannya. Nggak usah bagus, yang penting paham. Paham itu berarti ada gambar dan juga ada keterangan. Karena kalau gambar itu orang bisa mempersepsikan beda-beda. Saya mempersepsikan gambar ini artinya seperti ini. Orang yang lain apakah sama? Tidak, ya. Jadi harus dijelaskan dalam keterangan. Jadi gambar dan dijelaskan keterangan di akhirnya. Nah, kemudian di sini jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu fiktif saja. Tapi di sini mungkin bisa dibuat jadwal kegiatannya. Jadwal kegiatan itu random ya, randomnya. Jadi meskipun fiktif ya, meskipun mungkin tidak akan kita lakukan, tapi kita punya bayangan. Kita melakukan kegiatan ini permulaannya itu dari apa? Ya sampai dengan akhirnya. Mungkin ada sampai dengan pemberian door prize. Masukkan saja di jadwal kegiatan itu. Nah, jadi ini adalah random kegiatan dari tim building itu. Kemudian ada tempat pelaksanaan. Nah, tempat pelaksanaan itu mengarah kepada pelaksanaannya itu, timnya itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan itu seperti apa? Oh, mungkin di misalnya di aula ya, atau mungkin di ruang kelas kayak sekolah seperti itu, atau di mana? Atau di tempat kelurahan ya, aula kelurahan tuh macam-macam yang lain silakan. Dan juga di luar ruangan juga seperti itu. Di luar ruangan itu mana? Di lapangan, di taman, atau di jalan dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan nama permainan. Nah, mungkin anggaran biaya. Saya inginkan teman-teman harus bayangan anggaran biaya saya yang misalnya kelompoknya ada 5.
misalnya butuh tali ya. Satu kelompok itu talinya berapa meter? Ini harus dirupiahkan juga ketika talinya adalah 2 meter. 2 meter itu berarti rupiahnya berapa angkanya? Ada misalnya untuk menggunting juga. Guntingnya itu dinominalkan juga sehingga saya juga akan menilai permainan ini berarti estimasi untuk eh, anggarannya sekitar segini untuk berapa kelompok. Ya, di nomor 4 itu kan teman-teman jelaskan tuh kelompoknya ada berapa sehingga estimasinya untuk anggaran itu bisa sesuai ya. Kemudian yang ke-9 indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan teman-teman akan mempunyai targetnya. Kegiatan ini atau kelompok ini menang jika seperti apa itu dijelaskan di indikator keberhasilan itu. Nah, ini indikator keberhasilan nah disesuaikan juga dengan tujuannya. Ya, ketika teman-teman menjelaskan tujuannya adalah untuk meningkatkan kekompakan tim. Nah, berarti indikatornya itu apa? Misalnya kekompakan tim jika mungkin ada satu kardus ya atau satu kardus itu bisa masuk semuanya. Nah, itu bisa masuk kan? Itu masuknya di ke kompak kantin. Bener ya, satu kardus itu bisa masuk 10 orang. Masuk itu. Berarti sesuai. Indikator keberhasilan jika eh, satu kardus dengan ukuran segini untuk anggota kelompok masuk 10 anggota kelompok masuk di dalam satu kardus dengan ukuran seperti ini. Itu masukkan di indikator keberhasilan. Jadi harus ada target pencapaian dari kegiatan itu sesuai dengan apa yang ada atau nama permainannya itu. Seperti itu saja dari saya terkait dengan proposal dari kegiatan team building. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham, saya silakan. Monggo yang akan bertanya atau mungkin sudah paham semua, Izin Ibu. sudah Untuk paham ya. Oke, ini silakan. untuk yang permainan dinamika kelompok ini Bu, jadi Ya, itu kami satu kelas dinamika kelompok ini ada kurang lebih 11 orang Ibu. Jadi nanti itu dibagi dua kelompok gitu ya Bu. enggak usah. Disamakan saja dengan kelompok sebelumnya. Oh, jadi tetap dibagi tiga kelompok nih Bu. Iya, bagi tiga aja biar koordinasinya juga mudah ya. Oh, baik-baik. Iya Bu. Siap. Terima kasih Ibu. Ya, tapi kalau untuk menjelaskan untuk sasarannya, nah ini kan kalian sebagai tim fasilitator nih, bukan yang main teman-teman. Jadi teman-teman di sini sebagai tim fasilitator yang menyelenggarakan, yang akan mengadakan kegiatan. Jadi teman-teman punya bayangan jika permainan ini kira-kira nanti akan saya bagi berapa kelompok. Nah, itu kan hanya masuk di dalam proposal aja untuk kegiatan yang teman-teman akan fasilitasi gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan bermain nih. Istilahnya teman-teman menyampaikan ide untuk kegiatan tim bimbing kami seperti ini. Jadi kelompoknya sama dengan kelompok yang jurnal tadi. Biar nggak bingung aja untuk penyesuaian. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Saya kira kan teman-teman sudah paham ya, atau bahkan mungkin teman-teman sebagai pemain ya dari tim building ini, atau bahkan bisa juga teman-teman ternyata di kantor itu sering menyelenggarakan ini, atau teman-teman jadi IO-nya, bisa jadi ternyata IO-nya dari kegiatan ini. Kira teman-teman punya lah pengalaman seperti ini, punya gambaran. Sangat mudah kalau proposal ini. Oke, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Silakan Ibu nanti, izin, ya silakan.
Ibu, ini kan saya dari tanggal 28 sampai tanggal 6 cuti Bu ya, Mm-mm. nggak di kantor Bu. Itu gimana Bu? Ya, menyesuaikan saja. Kalau tidak di kantor kan bisa koordinasi ya dengan teman yang lain. Benar kan? Baik Bu. Apa apa mau kelompok sendiri gitu maksudnya atau mungkin ada keluhan tidak diterima Bu dengan kelompok yang lain? Enggak kan? Enggak masalah kan kelompok yang lain? Baik Bu, nanti saya koordinasikan sama teman-teman. Ya, meskipun cuti kan kami masih bisa koordinasi kan. Iya betul Bu, bisa. Ya, bisa koordinasi nanti ditanyakan saja. Tapi kalau ada misalnya keluhan atau mungkin kendala, silakan bisa disampaikan saja. Ya, nanti saya berikan solusinya ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini teman-teman ini sudah pada semester berapa ya? Atau masih semester satu atau dua ya? Ini ya? Mas, Satu ya. Ibu. Semester satu. Iya, Ibu. Oh, semester satu. Tapi PKL berarti nggak ikut ya untuk yang Januari besok? Masih belum ya? Nah, itu kami belum dapat info masalah PKL, Ibu. Oh, berarti belum ya. Oke, berarti belum mengerjakan proposal juga ya. Proposal skripsi masih belum ya. Belum, Ibu. Oh, ya, berarti aman. Oke, silakan. Mungkin dari yang sudah jelas. Kalau sudah jelas, saya akhiri saja ya untuk kuliah hari ini. Untuk jika ada yang ditanyakan atau mungkin ada eh, pertemuan ya untuk diskusi mengenai penugasan atau mungkin yang lain, dan itu bisa disampaikan saja. Ya, yang penting untuk besok dan lusa itu kan tanggal merah ya. Merah berarti tidak ada kuliah ya. Tapi tanggal 27, mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan juga ditanya. Ya, atau mungkin mau mengadakan kelas ya. Saya juga cuti sebelumnya tanggal 28 sampai 3, 28 sampai 31 ya. Karena musimnya kan musim cuti ya. Tapi saya paham benar dengan hutang saya yang sangat banyak sekali ya di beberapa kelas. Jadi meskipun saya juga libur ya, tetap saya akan mengganti sesuai dengan eh, materi apa yang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.